Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rolando Jonathan dengan NPM 233510275. Di sini saya akan membuat tugas satu mata kuliah pemrograman mobile, yaitu disuruh membaca buku pemrograman web mobile bab 1, yaitu The Philosophy of Bridge atau arsitektur React Native. Capai pembelajarannya yaitu memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross-platform. 2. Menjelaskan arsitektur The Bridge dan evolusi menuju JavaScript interface. Ketiga, menganalisa peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern. Keempat, menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri. Yang kelima, memahami siklus hidup aplikasi React Native dari inisialisasi hingga rendering. Selanjutnya itu ada yang pertama, native versus hybrid versus crossfire, the battle royale. Dalam dunia perkembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Switch atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberi performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara. Ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh, namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu. Yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan kita sebuah startup harus mengaji dua divisi engineering hanya meluncurkan satu produk yang sama. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi atau web view. Mirip seperti membuka situs web browser tetapi tanpa address di bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Loning atau PhoneGap Cordova mempopulerkan metode ini karena memudahkannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya karena ini hanyalah browser yang menyamar, akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi dibandingkan aplikasi lain. Rasanya seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross-platform native. Kategori ini di mana React Native bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web, React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol native Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah learn on switch anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendali dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi lainnya atau aslinya. React Native tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan antarmuka sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan dan kualitas pengalaman yang pengguna yang hampir setara dengan aplikasi native murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu, atau mengapa ia masih bertahan meski teknologi baru bermunculan? Jawabannya adalah terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang artinya kolom talenta developer sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen data hampir identik.
Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Microsoft, Shopee berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performa. Komunitas yang besar juga berarti kamu menemui error yang aneh, kemudian besar sudah ada lain yang menyelesaikan dan posting solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati ditelan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan cross-platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode natif untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim, seperti pemrosesan audio real-time atau grafis di tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul native, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi meskipun kita mengenalkan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineering yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya adalah memiliki arsitektur bukanlah tentang mencari nama yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa atau founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus, React Native adalah senjata pemungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat, melakukan interaksi desain dengan instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab selanjutnya kita mengungkapkan bagaimana React Native bisa melakukan sihir ini di balik layar. Nah, yang kedua ada Under the Hood Bridge Threads dan GSI. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah total, yaitu dunia JavaScript, tempat kita menulis logika, dan dunia native, tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS, dan Android tidak peduli apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama, React Native, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk beralih balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi, JavaScript harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimkan lewat jembatan ke sisi native. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization, yang secara teknis mirip dengan mengubah objek menjadi tag panjang agar bisa dikirimkan. Ketika pesan JSON sampai di sisi native, pesan tersebut dibongkar, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar. Proses bungkus-membungkus dan bongkar-membongkar ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit, jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu terasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatannya macet karena terlalu banyak truk data yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, React Native beroperasi menggunakan sistem multi-threading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda-beda agar UI utama tidak macet. Ada 3 thread utama yang harus kamu kenal, yaitu satu main thread yang memiliki oleh sistem operasi yang menangani tampilan, yang kedua adalah JavaScript thread, tempat kode kita berjalan, dan yang ketiga shadow thread yang menghitung tata letak atau layer. Masalah sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron. Artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasik adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat, kadang layar terlihat putih kosong sesaat karena pesan dari JS thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript.
Namun kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi dengan diperkenalkan arsitektur baru yang bernama JSA atau JavaScript Interface. JavaScript Interface ini adalah game changer yang menghapus konsep jembatan lambat tadi dan menggantikan dengan komunikasi langsung. Dengan JSA, kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++. Seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori natif secara langsung. Analoginya mudah, jika dulu kita mengirim surat lewat pos untuk menyuruh teman menyalakan lampu, sekarang kita punya kendali telekinesis untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk akselerasi JSON yang berat, membuat komunikasi antara JS dan natif menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSA hadir juga konsep Fabric dan Turbo Modulus yang semakin membuat fondasi performa natif modern. Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modulus memungkinkan aplikasi untuk membuat modul natif hanya untuk dibutuhkan saja, bukan memuat semuanya di awal, membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi React Native dan aplikasi natif murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari Bridge ke JSA ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis tentang C++ dan trading ini terdengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim inti React Native telah membungkus kerumitan di balik API yang rapi, sehingga kita tetap menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis, ada orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini akan berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. Yang ketiga ada the Expo Ecosystem, the cheat code. Jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning dan siap gaspol langsung dari showroom. Dulu memulai proyek React Native murni adalah mimpi buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, CocoaPods, dan bergulat dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas. Expo hadir untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat yang mengabstri kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo kita tidak perlu menyentuh folder Android dan iOS sama sekali dari awal pengembangan. Karena Expo yang akan mengurus untuk kita, ini seperti menggunakan cheat code di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan dan langsung masuk ke aksi utamanya. Dan satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expo Go, sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store dan di HP fisikmu. Expo Go berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real-time tanpa perlu kabel data. Bayangkan betapa cepatnya proses development. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik berkat fitur fast refresh. Memangkas waktu komplain yang biasanya memakan waktu bermenit di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki sedikit kentang, Expo Go adalah penyelamat karena beban komplikasi yang berat tidak terjadi di laptop, melainkan dijalan oleh engine yang sudah ada dalam aplikasi Expo Go tersebut. Namun Expo Go bukan hanya soal kemudahan di awal, mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut EAS, Expo Application Service, yang sangat powerful untuk skala industri. EAS pun memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux, sesuatu yang mustahil dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook.
PS bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya, dan mengirimnya kembali ke tautan untuk mengubah aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemokratisasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun bisa merilis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki fitur OTA over-the-air update yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple dan Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasimu membuat aplikasi crash. Dengan OTA update, kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via EAS update, dan saat pengguna menggunakan aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang memiliki patching kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespon masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur natif tertentu. Tetapi itu ada cerita masa lalu yang sudah tidak relevan. Dengan fitur config, plugin, dan reboot. Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library natif yang ada di ekosistem React Native. Bahkan yang membutuhkan pengeditan kode natif sekalipun. Konsep ini disebut CNG, Continuous Native Generation, di mana folder natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuang ulang setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga proyek kita tetap bersih, ringan, dan mudah di-maintain karena hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON-nya saja. Jadi untuk mata kuliah ini mungkin untuk sebagian besar karir profesionalmu nanti kita akan menggunakan Expo Manage Workflow sebagai standar utama. Selanjutnya yang keempat ada environment setup strategy atau environment setup strategy mesh and place. Sebelum kita mulai memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan mesh and place. Setiap kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya. Dalam konteks programming, ini akan menyimpan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama dan terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS Long Term Support karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru yang ganjil ketika kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai set point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jeda, dan itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit secara rutin bukan hanya best practice, tapi juga etika dasar dalam kerja tim. Selain itu, untuk pengguna Mac iOS disarankan menginstal Watchman, sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau perubahan file di hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa saat kamu menekan tombol save, simulator langsung bekerja tanpa jeda yang menyebalkan. Pemilihan kode editor atau ID juga sangat krusial dan standar industri saat ini jatuh pada Visual Code Studio. VS Code bukan sekedar editor teks, tetapi sebuah ekosistem yang bisa diperkuat dengan berbagai extension seperti ES7+, React, Redux, Reactive, snippet untuk mempercepat pengetikan, dan Prettier untuk merapikan kode secara otomatis. Mengkonfigurasi editor agar nyaman di mata dan efisien di jari adalah investasi waktu yang akan terbayar berkali-kali lipat. Jangan lupa juga untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan VS Code atau terminal eksternal seperti Hydra 2 atau Windows Terminal, karena kita akan banyak mengetik perintah CLI. Meskipun kita menggunakan Expo Go di HP fisik memiliki emulator atau simulator, di laptop tetaplah penting untuk pengujian cepat.
Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan berbagai ukuran layar versi iOS yang berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar. Jika laptop terasa seperti mau terbang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antar pengguna simulator dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop kewarasan developernya. Terakhir, kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Melakukan npx Expo login adalah langkah untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika memungkinkan, berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP untuk kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah apabila tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi WiFi yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif memblokir komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan teknis seperti menyusun kabel sebelum konser dimulai, tetapi ini adalah fondasi dari segalanya. Yang kelima ada React Native Life Scale atau From Zero to Pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah sebenarnya terjadi dalam jeda waktu sepersekian detik antara kamu mengetuk ikon aplikasi sehingga tampilan pertama muncul? Memahami siklus hidup atau lifescale inisialisasi aplikasi React Native adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal. Semuanya dimulai ketika sistem operasi memuat native binary aplikasi ke dalam memori, mirip seperti menyalakan mesin mobil. Pada tahap awal ini, main thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong. Tempat aplikasi React Native akan digambar nantinya. Di saat yang sama, JavaScript Engine mulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua dalam pembuatan JS Bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript yang kita beserta library yang kita gunakan. Inilah mengapa aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama untuk dibutuhkan untuk memuat memperseling bundle ini. Disinilah JavaScript mulai bekerja keras, membaca instruksi demi instruksi, dan mulai mengeksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisiasi ini, aplikasi akan terasa lambat, terbuka, atau menampilkan layar penuh. Terlalu lama, oleh karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pemuatan data berat secara lazy atau belakangan setelah UI utama muncul. Selain kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual. React akan menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali, apakah itu halaman login atau halaman home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol teks dan gambar. Informasi struktur kemudian dikirimkan ke sisi native untuk diubah menjadi tampilan nyata. Disinilah sihir itu terjadi. Instruksi view di JavaScript terjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujudkan menjadi pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update atau render yang merupakan siklus hidup yang berulang terus-menerus selama aplikasi digunakan. Setiap ada perubahan data atau input dari pengguna, React akan menghitung ulang apa yang perlu berubah di layar. Kuncinya adalah efisiensi. React berusaha keras untuk hanya memperbarui bagian layar yang berubah saja, bukan menggambar ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan dan mengapa sebuah komponen melakukan render adalah skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat. Sering bertambahnya fitur, kita akan membahas teknik optimasi ini lebih dalam di bab selanjutnya. Terakhir ada fase unmounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar, misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan atau clean up, seperti mematikan timer, membatalkan request data yang belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar kelamaan sehingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggikan rumah. Memahami siklus hidup ini memberikan kita visi X-ray terhadap aplikasi yang kita buat. Kita tidak lagi melihat aplikasi sebagai kotak hitam misterius, melainkan sebagai serangkaian proses logis yang bisa diukir, diprediksi, dan dioptimalkan. Dengan pengetahuan ini, kita bisa menempatkan logika kode di tempat yang tepat, kapan harus memuat data, kapan harus memulai animasi, dan harus membersihkan sampah memori.
Inilah fondasi arsitektur terakhir sebelum kita mulai menulis baris kode pertama kita bab berikutnya. Yang keenam ada integrasi keislaman, the spiritual bridge. Dalam teori arsitektur React Native kita menemukan bahwa inti kekuatannya terletak pada kemampuan menghubungkan dua dunia yang berbeda agar dapat bekerja sama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini sebenarnya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama ada filosofi the bridge dan ta'aruf, saling mengenal. React Native bekerja dengan adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode native. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak bisa berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda bukan untuk saling asing atau berkonflik, melainkan untuk saling mengenal, ta'aruf, dan berkolaborasi. Bagi manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sama seperti React Native yang menamaikan suku JavaScript dan suku JavaSwitch. Untuk membangun aplikasi hebat, seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah atau bakal masyarakat. Yang kedua ada prinsip efisiensi, layer on scripts anywhere, dan larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama. Kita menghemat sumber daya. Islam sangat membenci kesia-siaan atau mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surah Al-Isra 26-27. Dalam konteks coding, memilih teknologi yang tepat adalah bentuk pengamalan ayat ini. Kita tidak memfokuskan umur untuk hal yang bisa diselesaikan dengan lebih cerdas. Yang ketiga ada environment setup dan konsep iklan profesionalisme. Di bagian ini persiapan lingkungan kerja. Kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tidak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah SAW mengerjakan konsep iklan, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional dan serapi mungkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan ikat, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Menyiapkan tools dengan benar, menerapkan folder, dan memastikan instalasi bersih bukan hanya soal teknis, tapi juga manifestasi dari ikan. Seorang muslim tidak bekerja asal-asalan. Persiapan awalnya setup harus kokoh agar hasil akhirnya bermanfaat maksimal. Yang ketujuh ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman efisiensi dari bab 1 psikologi upgrade yang membedah fondasi arsitektur React Native. Yang pertama ada posisi unik React Native. React Native berdiri di tengah spektrum pengembangan aplikasi. Yang pertama native, performa maksimal tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Yang kedua hybrid, murah dan cepat tapi hanya website yang menyamar atau web view sehingga performa sering lag. Ketiga ada React Native, cross-platform, solusi jalan tengah terbaik. Menggunakan JavaScript untuk logika, tetapi memerintahkan sistem operasi untuk merender komponen native asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium dengan efisiensi kerja satu bahasa. Kedua ada evolusi arsitektur dari kurir ke telekinesis. Yang pertama ada The Bridge. Arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan native berkomunikasi dengan saling kirim pesan JSON. Ini lambat dan sering macet saat banyak data lewat, menyebabkan blank space atau saat scroll cepat. Yang kedua ada JSI atau JavaScript Interface. Arsitektur modern menghapus jembatan. JavaScript kini bisa memegang referensi langsung memori native. C++ komunikasinya instan dan sinkron, ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa perlu mengirim surat ke saklar. Yang ketiga ada ekosistem Expo. Jalan pintas legal menggunakan Expo Manage Workflow adalah standar modern terutama untuk pemula dan tim ingin bergerak cepat. Yang pertama adalah tanpa ribet. Expo mengurus konfigurasi rumit Android iOS di balik layar.
Xpogo aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP fisik secara real time tanpa perlu mengkompilasi berat di laptop. Yang tiga, EAS, layanan cloud untuk membuild aplikasi tanpa butuh laptop spek dewa. Yang keempat, ada persiapan lingkungan, kestabilan development environment adalah kunci. Yang pertama, Node.js LTS, mesin utama JavaScript. Yang kedua, ada Git, mesin untuk waktu untuk kode. Yang ketiga, ada VS Code, editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Yang keempat, ada Watchman atau Max, penjaga file agar berubah kode terdeteksi instan. Yang kelima, ada siklus hidup. Aplikasi React Native tidak muncul begitu saja prosesnya. Yang pertama, iOS membuat native binary. Yang kedua, mesin JS membuat JS bundle. Yang ketiga, React menyusun virtual DOM. Yang keempat, instruksi dikirim ke sisi native untuk melakukan mounting. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu startup aplikasi. Yang ke-8 ada evaluasi komputasi, studi kasus, dan analisis kritis. Pertama, analisis arsitektur, the bridge, dan konsep referensi. Skenario-nya konteks sebuah startup Muslimpreneur ingin membuat aplikasi e-commerce sederhana namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan frame per frame dari JavaScript ke native lewat the bridge. Akibatnya aplikasi mengalami lag parah dan baterai pengguna lebih cepat habis. Tim pengembangan berdebat, satu pihak ingin menulis ulang dengan native murni yang memakan biaya 2 kali lipat, pihak lain ingin tetap React Native tapi bingung memperbaikinya. Pertanyaannya, analisa situasi di atas berdasarkan cara kerja The Bridge di React Native. Mengapa pengirim data animasi yang intensif melalui bridge menyebabkan masalah performa? Hubungkan analisis teknismu dengan prinsip larangan mubazir dan usulkan solusi teknis yang lebih efisiensi tanpa harus menulis ulang aplikasi ke native murni. Sejumlah penelitian mengukur kemampuan siswa menganalisis bottleneck arsitektur dan menerapkan prinsip efisiensi dasar sumber daya. Kata kunci jawabannya adalah asynchronous serialization, menjelaskan bahwa bridge mengubah data jadi JSON secara asinkron lambat jika datanya amasif. Yang kedua, mubazir israf, guna siklus CPU yang berlebihan untuk akselerasi data adalah bentuk pemborosan energi. Yang ketiga, ada solusi menggunakan native draft untuk reimage, bukan menulis ulang ke native murni. Yang kedua, ada soal evaluasi keputusan teknologi prinsip ta'aruf. Karena konsep React Native bekerja dengan menyatukan dua dunia berbeda, JavaScript dan Native. Tanpa bridge, kedua dunia ini tidak saling mengenal. Dalam sebuah proyek tim, terdapat developer WebJS dan developer Android yang saling menyalahkan karena bug pada model kamera kostum. Pertanyaan, evaluasi peran React Native sebagai penengah dalam konflik teknologi ini. Bagaimana arsitektur React Native sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf antara dua bahasa pemrograman yang berbeda. Berdasarkan pemahaman ini, susunan strategi komunikasi teknis agar developer web dan native bisa berkolaborasi memperbaiki modul kamera tersebut tanpa saling menyalahkan. Tujuan penilaian mengukur kemampuan evaluasi terhadap peran arsitektur lintas platform dan kemampuan mencegah masalah interdisipliner. Kata kunci jawaban, kolaborasi. React Native bukan menggantikan native tapi menyalahgunakan lewat bridge. Yang kedua, ta'aruf teknis, JS memanggil model native menunjukkan fungsionalitas untuk JS saling butuh. Yang ketiga, strategi. Developer native membuat native modul terekspos dengan rapi. Developer JS memanggil sesuai dokumentasi, saling menghargai keahlian spesifik. Soal yang ketiga, kreasi standar producer SOP environment setup berbasis itkan. Sekarang konteks banyak pemula React Native menyerah di hari pertama karena gagal melakukan environment setup. Mereka saling bekerja dengan setup yang asal jalan yang menyebabkan asal build fatal saat aplikasi hendak dirilis ke Play Store. Pertanyaannya, berdasarkan hadis tentang itkan, rancanglah sebuah checklist atau SOP persiapan lingkungan kerja yang ideal untuk tim baru. Jelaskan mengapa setiap langkah dalam SOP tersebut krusial secara teknis, bagaimana hal ini bernilai ibadah dalam konteks persiapan kerja.
Tujuan penelitian mengukur kemampuan pencipta CG standar kerja yang baik dan menghubungkan persiapan teknis dengan nilai spiritual. Kata kunci jawabannya ikan bekerja rapi tuntas dan tidak asal-asalan. Yang kedua, technical step instalasi JDK yang tepat mengkonfigurasi variabel lingkungan menggunakan version manager. Yang ketiga, dampak mencegah error masa depan, menghemat waktu tim lain, bentuk syukur atas alat kerja. Yang keempat ada analisis perbandingan natif versus cross-platform dan manajemen waktu. Seorang klien meminta aplikasi to-do list sederhana namun harus selesai dalam 2 minggu untuk iOS dan Android dengan anggaran terbatas. Klien bersikeras menggunakan Swift dan Kotlin terpisah karena mendengar isunya lebih cepat. Sebagai konsultan, Anda harus memberikan rekomendasi. Pertanyaannya, lakukan analisis komparatif antara pendekatan native development dan versus React Native. Untuk kasus seperti ini, menggunakan argumen where on switch and where dan kaitkan dengan manajemen umur waktu dalam Islam. Untuk menyampaikan klien bahwa React Native adalah pilihan yang lebih maslahat untuk kasus ini. Tujuan penelitian mengukur kemampuan analisis kebutuhan bisnis versus teknologi dan internalisasi nilai efisiensi waktu. Kata kunci jawaban efisiensi kode, 1 baris kode untuk 2 framework. Aplikasi sederhana tidak butuh yang kedua, kesesuaian kasus. Aplikasi sederhana tidak butuh performa heavy native, jadi RN sudah lebih dari cukup. Yang ketiga ada nilai waktu. Menghemat waktu pengembangan berarti bisa menulis manfaat lebih cepat ke umat. Membuang waktu untuk menulis 2 kode yang sama adalah sia-sia. Soal kelima ada evolusi arsitektur JS dan konsep istilah. Dunia React Native sedang bergerak meninggalkan the old bridge menuju new architecture yang menggunakan JSI untuk komunikasi sinkron langsung C++. Merupakan ini memaksa developer untuk belajar ulang dan migrasi kode lama. Sebagai developer merasa malas dan ingin bertahan di cara lama. Pertanyaannya, evaluasi mengapa perubahan arsitektur ini penting bagi keberlangsungan React Native. Membuka semangat pembaruan teknologi dengan konsep istilah perbaikan terus-menerus dalam Islam. Mengapa seorang developer muslim tidak boleh stagnan dan harus menerima update ilmu meskipun itu sulit. Tujuan penilaian mengukur pemahaman tren teknologi masa depan dan sikap mental pembelajaran. Kata kuncinya limitasi bridge. Bridge lama memiliki antrian besar yang bisa macet, tidak mungkin akses mengerti langsung. Yang kedua, istilah atau tajik, semangat memperbaiki diri menjadi lebih baik atau efisien. Yang ketiga, sikap menolak belajar hal baru berarti kemunduran. Teknologi harus terus diperbarui agar tetap relevan dan berdaya guna tinggi. Nah, sekianlah tugas 1 saya, yaitu membaca bab 1 dari buku pemrograman web. Demikian, apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.